Jika malam terasa panjang, dan pikiranmu masih berjalan kemana-mana, kau tidak perlu melawannya. Di balik kelopak matamu, ada sebuah negeri yang hanya muncul saat hati ingin beristirahat. Negeri yang penuh awan lembut, cahaya hangat, dan surat-surat kecil yang tidak pernah sempat kita kirimkan. Di sanalah seorang pengantar surat berjalan, mendengarkan pesan yang hilang, dan mengembalikan mimpi-mimpi yang pernah tersesat. Mari kita pergi bersama ke negeri mimpi, tempat setiap langkah terasa ringan, dan setiap cerita membawa pulang ketenangan. Tarik napas pelan, dan biarkan matamu mulai mengantuk. Di sebuah tempat yang tak bisa ditemukan di peta manapun, ada sebuah desa kecil bernama Lunera, desa yang hanya muncul ketika seseorang mulai memejamkan mata. Di sini, bintang-bintang selalu tampak lebih dekat daripada atap rumah, dan angin malam bergerak seperti helai kain lembut yang menyentuh kulit. Di salah satu sudut desa itu berdiri sebuah bangunan mungil berwarna biru keperakan. Bangunan itu disebut rumah surat yang tertidur. Rumahnya tidak besar, jendelanya selalu setengah terbuka. Dibiarkan menyisakan celah bagi mimpi-mimpi kecil yang tersesat. Lampu kuning temaram di dalamnya sering berayun pelan, seperti sedang mengantuk. Dan setiap malam, di depan pintunya, ada sosok yang selalu bangun paling awal dan tidur paling akhir. Namanya Leo, sang pengantar surat negeri mimpi. Leo bukan manusia biasa. Ia lahir dari sepotong cahaya bulan yang jatuh ke sebuah amplop kosong. Saat amplop itu terbuka, keluarlah seorang anak berambut lembut seperti awan dan bermata keperakan seperti embun. Sejak malam pertama ia muncul, para penjaga lunak negeri mimpi tahu bahwa ia memiliki tugas, mengantarkan surat-surat yang ditulis oleh hati manusia saat tertidur. Surat-surat itu bukan surat biasa, beberapa berisi harapan, yang bahkan pemiliknya lupa pernah mereka simpan. Beberapa lagi adalah pesan dari kenangan masa kecil atau bisikan dari diri yang lebih tenang di dalam. Dan pada malam inilah, malam paling sunyi dalam seminggu, Leo bersiap memulai tugasnya. Di dalam rumah surat yang tertidur, tumpukan amplop melayang-layang perlahan seperti bulu. Mereka tidak jatuh, tidak pula terbang. Mereka hanya mengambang dengan pelan, seolah-olah tertidur sambil menunggu giliran. Leo mengambil sebuah tas selempang besar berwarna putih susu, bahannya seperti terbuat dari awan. Ia membuka tasnya perlahan, dan surat-surat pun mulai masuk sendiri, satu persatu, seperti anak-anak yang dengan tenang masuk ke kelas. Setelah tasnya penuh cahaya lembut dari surat-surat itu, Leo menutupnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada sedikit senyum kecil di ujung bibirnya. Sepertinya malam ini akan jadi perjalanan yang panjang, gumamnya pelan, ia lalu berjalan keluar. Begitu pintu rumah terbuka, udara malam yang segar menyambut. Jalanan desa Lunera terbuat dari batu-batu kecil yang memantulkan cahaya biru. Setiap kali seseorang berjalan melintasinya, batu-batu itu menyala redup, mengikuti langkah seperti kunang-kunang kecil. Leo memulai langkah pertamanya. Tujuannya malam ini adalah lembah sementara, tempat pertama di mana mimpi manusia sering turun sebelum mengembara ke tempat lain. Biasanya, ia mulai dari sana untuk mengenali pemilik mimpi, menghantar pesan mereka, atau sekadar memastikan bahwa mimpi-mimpi lembut tidak tersesat ke tempat gelap. Saat ia berjalan, angin lembut berembus membawa aroma yang sulit dijelaskan, seperti campuran bunga yang tidak pernah tumbuh di dunia nyata. Bintang-bintang mengikuti geraknya dari atas, seolah ingin memastikan ia tetap berada di jalan yang benar. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Semua surat yang berada dalam tasnya terlihat bersinar sedikit lebih terang. Biasanya, surat-surat mimpi bersinar lembut. Tapi kali ini, ada yang lebih hangat, seperti sebuah pesan yang sangat ingin ditemukan. Leo berhenti. Ia membuka tasnya sedikit. Salah satu surat, berwarna biru gelap dengan garis cahaya keemasan di tepinya, tampak bergetar pelan, seolah memanggilnya. Ah, sepertinya ada mimpi yang mendesak,
Gumamnya lembut. Ia mengangkat surat itu. Berbeda dari surat lainnya, amplop ini terasa hangat di tangan. Tidak panas, hanya seperti kenyamanan yang ingin diberikan seseorang kepada diri mereka sendiri. Di bagian depan amplop tertulis, "Untuk yang sedang mencari tempat pulang." Leo menatap tulisan itu lama. Ia tahu surat-surat negeri mimpi tidak pernah berbohong, mereka selalu muncul untuk seseorang yang sungguh membutuhkannya. "Baiklah," katanya pelan sambil merapikan tasnya. "Kita akan mencari pemilik mimpi ini lebih dulu." Ia memasukkan kembali amplop itu, lalu melanjutkan langkahnya. Semakin dalam ia berjalan, suasana desa mulai berubah. Rumah-rumah memudar, digantikan oleh hamparan kabut tipis yang bergerak perlahan. Disinilah batas antara Lunera dan lembah sementara dimulai. Di tengah kabut itu, Leo melihat sosok kecil sedang duduk sendirian. Seorang anak, rambutnya hitam dan kusut seperti baru bangun tidur. Ia duduk memeluk lutut, kepalanya menunduk seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Leo mendekat dengan hati-hati. Ia tidak ingin mengejutkan siapapun, terutama mereka yang berada di ambang tidur dan terjaga. "Halo," sapa Leo dengan suara sehalus mungkin. "Kau tersesat?" Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak lelah. Bukan lelah karena kurang tidur, tetapi lelah seperti seseorang yang memikirkan terlalu banyak hal sebelum akhirnya terlelap. "Aku tidak tahu harus kemana," jawabnya pelan. Leo berlutut agar sejajar dengannya. "Kau sedang mencari sesuatu?" Anak itu diam sejenak, lalu mengangguk. Leo membuka tasnya dan sesuatu di dalamnya bergetar lembut. Ia mengeluarkan amplop biru keemasan tadi. "Apakah ini milikmu?" tanyanya. Anak itu menatap amplop itu lama. Lalu matanya melebar sedikit, seperti seseorang yang menemukan nama sendiri setelah lama mencarinya. "Itu sepertinya suratku," bisiknya. Leo tersenyum lembut. "Kalau begitu, kita bisa membacanya bersama. Mimpi-mimpi tidak pernah datang untuk menakutimu. Mereka datang untuk menunjukkan sesuatu yang tengah disimpan hatimu." Anak itu mengangguk pelan. Di tengah kabut lembut, Leo membuka surat itu perlahan, dan cahaya keemasan hangat pun menyala, menyinari wajah mereka berdua. Isi surat itu mulai muncul. Cahaya keemasan dari surat itu perlahan menari di antara kabut lembut lembah sementara. Tidak terang, lebih seperti sinar lilin yang menenangkan ruangan gelap yang dingin. Leo menatap pesan itu dengan hati-hati, sementara anak kecil di sampingnya menunggu dengan napas pelan. Saat suratnya terbuka penuh, tulisan lembut mulai muncul seperti embun yang berkumpul di kaca jendela. "Untuk diriku yang sedang merasa sendirian." Anak itu menatap kata-kata itu tanpa berkedip. Seakan kalimat itu menyentuh sesuatu yang lama terdiam di dada kecilnya. Leo melanjutkan membaca dengan suara berbisik, seolah tak ingin mengganggu ketenangan malam. "Aku ingin mengingatkanmu bahwa tidak apa-apa jika kau merasa tidak tahu tujuanmu. Tidak apa-apa jika kau belum tahu kemana harus pulang. Tempat pulang tidak selalu berupa rumah. Kadang, itu sebuah rasa yang sedang kau cari perlahan." Anak itu menundukkan kepala. Jari-jarinya menggenggam celana panjangnya yang lusuh, menekan kain lembut itu seolah mencoba memastikan dirinya ada di sana. Leo menutup surat itu perlahan, membiarkan cahaya keemasan tetap menyala lemah. "Apakah kau tahu siapa yang menuliskan ini?" tanya Leo dengan suara selembut angin di bawah bulan. Anak itu menggeleng. "Tapi rasanya seperti suara di dalam kepalaku, yang biasanya berbicara saat aku hampir tertidur." Leo tersenyum tipis. "Itulah suara hatimu sendiri. Surat mimpi selalu ditulis oleh bagian dari dirimu yang paling tenang." Anak itu memandang kabut putih yang bergerak perlahan, seperti ombak yang sangat pelan. "Aku tidak merasa tenang belakangan ini." Leo duduk di sampingnya, membiarkan keheningan menjadi teman mereka sebentar.
Tidak ada yang terburu-buru di negeri mimpi. Waktu melunak di sini. Boleh kutanya sesuatu? Ujar Leo akhirnya. Anak itu mengangguk. Apa yang sedang kau cari? Pertanyaan itu membuat anak tersebut terdiam lama. Begitu lama hingga kabut bergeser pelan di sekitar mereka, menciptakan lingkaran kecil yang menyerupai ruang pribadi. Aku mencari tempat yang tidak membuatku takut, jawabnya pelan. Semua orang bilang rumah itu seharusnya tempat paling aman, tapi aku tidak yakin rumahku terasa seperti itu. Kata-kata itu jatuh sangat pelan, seperti bulu yang baru saja lepas dari sayap malaikat. Leo tidak langsung menanggapi. Ia tahu mimpi-mimpi paling rapuh akan retak jika disentuh terburu-buru. Akhirnya, ia berkata, "Kalau begitu, malam ini aku akan menemanimu, dan kita akan mencari tempat itu bersama-sama." Anak itu menatap Leo dengan mata yang lebih lembut. Ada sedikit cahaya di sana, cahaya harapan kecil yang mulai bangkit. Mereka berdiri. Lembah sementara mulai berubah bentuk. Kabutnya membuka jalan, menciptakan sebuah lorong panjang yang menuju tempat yang belum terlihat. Lorong itu dipenuhi titik-titik cahaya kecil, seperti sisa-sisa mimpi orang lain yang masih gentayangan, bukan menakutkan, tapi hangat. Bagaikan kunang-kunang di musim panas yang bergerak lambat, Leo memberi isyarat agar anak itu berjalan bersamanya. Tempat pulang yang kau cari tidak selalu berada di luar, kata Leo sambil menyusuri lorong cahaya itu. Terkadang, ia berada di dalam dirimu. Surat ini mungkin akan membawamu ke sana. Anak itu berjalan lebih dekat ke samping Leo. Seolah takut kehilangan pijakan di jalan yang terasa seperti udara padat itu. Nanti, aku benar-benar akan menemukannya? Tanya anak itu ragu. Ya, jawab Leo pelan. Dan bahkan kalaupun tidak malam ini, aku akan kembali membantumu di malam berikutnya. Tidak ada mimpi yang harus berjalan sendirian. Beberapa langkah kemudian, lorong kabut mulai memudar. Perlahan, mereka sampai di sebuah tempat yang tampak seperti taman kecil. Tapi taman itu aneh. Tidak ada tanah, tidak ada pohon. Yang ada hanyalah potongan-potongan kenangan, melayang seperti kaca jendela yang memantulkan momen-momen kecil. Dalam salah satu pantulan, anak itu melihat dirinya sedang duduk sambil menggambar di kamar. Di pantulan lain, ia tampak berada di halaman sekolah, tertawa bersama teman-temannya. Dan ada satu lagi. Ia berdiri di sebuah ruang tamu yang hening, menatap pintu tertutup, wajahnya tidak bahagia. Anak itu berhenti tepat di depan pantulan terakhir. Ini. Suaranya bergetar. Leo berdiri di sampingnya, menatap pantulan itu tanpa menghakimi. Kadang, mimpi membawamu ke kenangan yang perlu kau hadapi. Anak itu menarik napas. Tempat itu bukan rumah yang ingin aku pulang. Leo menundukkan kepala lembut, dan tidak apa-apa untuk merasa begitu. Kabut di sekitar mereka berhembus seperti napas panjang sebuah dunia yang mengerti. Leo kemudian mengambil kembali surat biru keemasan dari tasnya. Cahaya dari surat itu berdenyut pelan, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Surat ini belum selesai, gumam Leo. Ia membuka halaman berikutnya. Tulisan baru perlahan muncul. Ketika kau merasa takut untuk pulang, ingatlah. Kau selalu bisa pulang ke dirimu sendiri. Anak itu menutup matanya sesaat. Pundaknya yang tegang kini mulai melunak. Kalau begitu, ia menatap Leo. Apa langkah selanjutnya? Leo tersenyum hangat. Kita akan mencari tempat yang membuatmu merasa aman. Dalam mimpi ini. Dan perlahan, dalam hidupmu. Anak itu menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak terlalu sendirian. Dan kabut pun membuka jalan baru, jalan yang lebih cerah, seolah mengundang mereka menuju petualangan yang lebih dalam. Kabut di sekitar mereka bergetar pelan, lalu membuka jalan baru yang memanjang jauh ke depan.
Jalan itu tidak terbuat dari batu atau tanah. Ia terbuat dari sesuatu yang lebih lembut, seperti kepulan napas hangat di udara dingin. Setiap langkah menimbulkan riah halus, seolah mereka berjalan di atas danau yang diam. Anak itu memandang sekitar dengan mata yang lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Masih ada ketakutan kecil yang tersisa, tetapi ada juga rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. "Leo," panggilnya pelan, "apa jalan ini selalu muncul untuk semua orang?" Leo menggeleng. "Tidak. Jalan ini hanya muncul untuk mereka yang mulai berani menghadapi perasaan mereka sendiri. Setiap orang mendapat jalan yang berbeda." Anak itu memikirkan kata-kata itu. "Tapi aku takut kalau aku tidak bisa menyelesaikannya." Leo menatapnya lembut. "Tidak apa-apa. Mimpi tidak menuntutmu untuk menyelesaikan semuanya malam ini. Mimpi hanya ingin menunjukkan satu langkah kecil." Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, di sisi jalan muncul sesuatu yang tampak seperti bayangan. Namun bukan bayangan orang. Bayangan itu berbentuk seperti rumah kecil, hanya garis-garis luarnya saja, samar, seolah digambar oleh cahaya yang ragu-ragu. Anak itu berhenti. "Rumah." Leo memperhatikan bentuk itu. Bayangan rumah itu bergetar lembut, seperti sebuah kenangan yang belum selesai. Keduanya mendekat perlahan. Di dalam bentuk rumah itu, mereka bisa melihat potongan momen, bukan adegan penuh, hanya perasaan yang tertinggal. Sebuah meja makan kosong, suara jarak jauh yang terdengar seperti bentakan yang hilang dalam gema, dan lembar-lembar gambar anak-anak yang berserakan. Anak itu menelan ludah. "Kadang rumahku terasa begini." Leo tidak berkata apa-apa. Ia tahu mimpi sedang bekerja. Ia tahu ini bukan tempat untuk memberi nasihat yang panjang. Yang mimpi butuhkan adalah saksi, seseorang yang menemani. Leo meletakkan tangannya di bahu anak itu. Sentuhan itu lembut, sama seperti udara malam. "Kau boleh merasa begitu," ucapnya. "Kau boleh merasa sedih, atau takut, atau bingung. Perasaanmu tidak salah." Anak itu mengangguk kecil. "Hanya saja, aku tidak bisa bilang apapun kepada mereka di rumah. Aku tidak ingin membuat mereka marah." Leo menarik napas panjang, bukan lelah, tapi penuh empati. Kadang orang dewasa tidak sadar bahwa anak kecil juga bisa lelah. Kata-kata itu membuat anak itu memejamkan mata sebentar. Ya. Bayangan rumah itu perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin lembut. Dan ketika memudar, sebuah cahaya lembut muncul di tengahnya, membentuk benda kecil yang kemudian jatuh pelan ke tanah. Sebuah kunci. Kecil, berwarna kuning pucat, seolah terbuat dari sinar pagi hari. Anak itu mengambil kunci itu. "Apa ini?" Leo menatapnya dengan lembut. "Itu adalah kunci dari rasa yang kau sembunyikan. Mimpi memberikannya kepadamu agar suatu hari kau bisa membukanya. Ketika kau siap." Anak itu menggenggam kunci itu erat-erat. "Apakah aku harus membuka sesuatu sekarang?" "Tidak," jawab Leo sambil tersenyum. "Tidak ada pintu yang harus dibuka malam ini. Kunci itu hanya mengingatkanmu bahwa suatu hari nanti, kau boleh memberi ruang pada dirimu sendiri." Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa saat berjalan, jalan napas tadi mulai berubah warna. Dari putih keperakan menjadi biru lembut. Lalu ke jingga hangat seperti matahari terbenam. "Apakah kita sudah sampai?" tanya anak itu. "Belum," jawab Leo lembut. "Tapi tempat berikutnya akan membantumu melihat sesuatu." Di ujung jalan, muncul sebuah bangunan kecil, seperti pondok sederhana yang terbuat dari cahaya. Atapnya tampak seperti kumpulan bintang yang dikecilkan. Pintunya terbuat dari garis cahaya samar. Ketika mereka masuk, ruangan itu kosong. Benar-benar kosong, kecuali satu hal. Kursi kecil yang tampak sangat biasa. Anak itu menatapnya bingung. "Hanya kursi?"
Leo berjalan ke kursi itu dan mengetuknya pelan. Ini bukan kursi. Ini adalah tempat tenang milikmu. Tempat tenang? Leo mengangguk. Setiap orang memiliki tempat tenang di negeri mimpi. Terkadang ia muncul sebagai ayunan, atau sebuah jendela, atau taman kecil. Untukmu, malam ini. Ia muncul sebagai kursi sederhana. Karena yang kau butuhkan bukan sesuatu yang rumit. Anak itu mendekat perlahan. Kalau aku duduk, apa yang akan terjadi? Leo tersenyum. Kau akan mendengar sesuatu yang selama ini tidak kau izinkan keluar. Anak itu ragu sejenak, lalu akhirnya duduk. Begitu duduk, ruangan menjadi lebih hangat. Seperti ada seseorang yang menaruh selimut tipis di bahunya. Leo berdiri di samping, memperhatikan dengan lembut. Setelah beberapa detik hening, suara kecil muncul. Bukan suara dari luar, melainkan suara dari dalam diri anak itu sendiri. Sebuah bisikan, aku ingin beristirahat. Anak itu mengedi pelan. Bisikan itu datang lagi. Aku ingin merasa aman. Leo menunduk sedikit, bangga namun tetap tenang. Dan terakhir, bisikan yang paling pelan, hampir seperti doa. Aku ingin disayangi. Air mata kecil mengalir di pipi anak itu. Bukan air mata perih, tapi air mata lega. Leo menyentuh bahunya dengan lembut. Kau sudah melangkah sangat jauh malam ini. Anak itu mengusap matanya, tersenyum kecil. Terima kasih. Sudah menemani. Leo mengangguk. Perjalanannya belum selesai. Tapi malam ini, kita berhenti di sini dulu. Cahaya ruangan perlahan meredup. Jalan di luar berubah menjadi kabut lembut lagi. Ruangan cahaya tempat anak itu duduk perlahan meredup. Tidak hilang, hanya mengecil, seolah mempersilakan mimpi mengalir ke bab berikutnya. Leo tetap berdiri di sampingnya, menjaga ketenangan seperti penjaga malam yang sabar. Ketika cahaya ruangan akhirnya memudar seluruhnya, mereka kembali berdiri di tepi jalan kabut. Namun sesuatu telah berubah. Kabutnya kini bergerak lebih pelan, seperti napas seseorang yang mulai menemukan ritmenya. Warna-warnanya menjadi lebih hangat, tidak lagi putih pucat, tetapi bercampur dengan jingga lembut dan biru muda yang menenangkan. Anak itu menggenggam kunci kecil di tangannya, lalu menatap Leo. Kenapa mimpi terasa lebih mudah sekarang? Leo tersenyum kecil. Karena sebagian dari dirimu sudah berani mengeluarkan hal yang selama ini tertahan. Mereka mulai melangkah lagi. Jalan kabut membuka jalurnya dengan tenang, tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah padang luas. Namun bukan padang rumput, melainkan padang bantal-bantal raksasa yang tampak empuk dan bergelombang pelan. Bantal-bantal itu bergerak seperti permukaan air saat angin pelan menyentuhnya. Warna mereka pastel, biru muda, beige lembut, putih susu, semuanya lembut di mata. Anak itu mengeluarkan suara kecil takjub. Tempat apa ini? Ini disebut padang napas, jawab Leo. Tempat di mana mimpi membiarkanmu beristirahat. Tanpa harus tidur lebih dalam. Bantal-bantal itu mengeluarkan suara lembut setiap kali mereka menginjaknya. Seperti suara bulu yang saling bergesekan, anak itu tidak lagi tegang. Kakinya melangkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, wajahnya menunjukkan rasa ingin bermain. Boleh? Aku duduk? Tanyanya sambil menunjuk salah satu bantal besar. Boleh? Kata Leo. Ini tempat untukmu. Anak itu mendekati bantal paling besar, warna krem lembut. Ia duduk perlahan, dan bantal itu turun sedikit, menyesuaikan bentuk tubuhnya. Beberapa detik kemudian, bantal itu mengeluarkan hembusan udara hangat. Anak itu menghela napas panjang. Kenyang. Katanya tanpa sadar, rasanya seperti dipeluk. Leo duduk di bantal yang lain, dekat anak itu.
Bantal di bawahnya juga mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Di sini, kata Leo, setiap bantal diciptakan dari napas tenang seseorang. Ketika ada anak yang merasa takut atau bingung, padang ini muncul untuk membantu mereka merasakan hal yang sering terlupakan. Hal yang terlupakan? Leo mengangguk, rasa nyaman. Anak itu memejamkan mata sebentar, merasakan bantal itu bergerak perlahan. Kadang, di rumah, aku merasa harus menjaga banyak hal. Aku takut kalau aku salah bicara atau salah melangkah. Kadang, aku hanya ingin semua berhenti sebentar. Leo menunduk sedikit, matanya lembut. Aku mengerti. Hening pun tiba, tapi hening yang nyaman. Hening yang tidak membuat dada sesak. Anak itu membuka mata lagi, menatap langit di atas mereka. Langit pada napas bukan langit biasa. Ia dipenuhi awan-awan kecil berbentuk lembut yang bergerak sangat perlahan, seperti ingin memastikan siapapun yang melihatnya tetap merasa aman. Leo. Suara anak itu pelan, hampir seperti gumaman. Apakah aku boleh bilang sesuatu? Tentu boleh. Anak itu menelan sedikit rasa takutnya. Aku capek. Sering harus terlihat kuat. Leo menatap langit yang sama, lalu menjawab dengan suara lebih lembut dari angin malam. Tidak ada anak yang harus kuat sepanjang waktu. Kata-kata itu masuk ke hati anak itu seperti air hangat yang jatuh ke tangan yang kedinginan. Aku bahkan kadang tidak tahu apa aku boleh menangis. Boleh, jawab Leo tanpa ragu. Boleh sekali. Anak itu kembali memejamkan mata. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini, hanya napas yang keluar dengan lebih tenang. Setelah beberapa menit, bantal besar di bawah mereka perlahan mengangkat tubuh mereka sedikit. Gerakannya lembut, hampir tidak terasa. Kenapa bantalnya bergerak? Tanya anak itu. Itu tanda bahwa padang ini mengajakmu ke bagian selanjutnya dari mimpi, kata Leo sambil berdiri. Bagian di mana kita mulai mencari tempat aman yang benar-benar bisa kau percaya. Anak itu bangkit, menggenggam kunci kecilnya lagi. Tempat aman itu. Apakah ada? Selalu ada, jawab Leo. Hanya saja, kadang kita tidak bisa menemukannya tanpa bantuan. Bantal-bantal itu membuka jalur baru yang mengarah ke sebuah tangga kecil yang terbuat dari perca awan. Tangga itu naik perlahan ke sebuah tempat yang belum terlihat. Anak itu menatapnya dengan sedikit gugup. Leo mengulurkan tangan. Tidak perlu takut, aku ada di sini. Anak itu memegang tangan Leo, hangat. Stabil, seperti seseorang yang tak akan meninggalkanmu di tengah gelap. Mereka mulai menaiki tangga awan itu. Langkah demi langkah, hingga pemandangan di atasnya mulai terbuka. Sebuah tempat baru menunggu. Tempat yang lebih lembut, lebih terang, dan lebih dekat dengan jawaban yang anak itu cari. Tangga awan yang mereka pijak terasa lembut seperti kapas yang sedikit hangat. Setiap langkah mengeluarkan suara kecil seperti bisikan, "Fu, fu," seolah mendorong mereka naik perlahan, tanpa terburu-buru. Di atas sana, warna cahaya mulai berubah. Tidak lagi biru pucat seperti kabut mimpi sebelumnya. Kini mulai muncul semburat keemasan. Hangat, tidak menyilaukan, seperti matahari pagi yang lembut saat pertama kali muncul di balik jendela. Anak itu menggenggam tangan Leo lebih erat. Tempat ini rasanya berbeda. Benar, jawab Leo. Ini bagian mimpi yang tidak muncul untuk sembarang orang. Untuk siapa? Leo tersenyum. Untuk mereka yang sedang mencari tempat di mana mereka boleh menjadi diri sendiri tanpa harus tampil kuat. Tanpa harus sempurna. Anak itu menelan napas kecil, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang ia simpan jauh di dalam. Ketika mereka sampai di puncak tangga, pemandangan di depan mereka terbuka. Sebuah rumah kecil berdiri di tengah langit.
Rumah itu tidak berdiri di tanah, melainkan di atas sebuah pulau awan yang tebal dan stabil, seperti dataran padat yang terbuat dari kapas. Rumahnya sederhana, dinding kayu warna krem lembut, jendela bundar, dan atap miring biru pudar. Dari cerobongnya keluar asap tipis warna putih susu, bergerak lembut ke atas, lalu hilang di udara hangat. Anak itu terpesona. Rumahnya seperti dari buku cerita. Memang begitu, kata Leo. Ini disebut rumah tanpa penghakiman. Rumah tanpa penghakiman? Leo mengangguk. Tempat dalam mimpi yang muncul hanya ketika seseorang sudah cukup berani melihat hatinya sendiri tanpa takut disalahkan. Anak itu terdiam, menatap rumah itu lebih lama. Matanya tak berkedip, seolah sedang mengingat sesuatu. Aku pernah ingin punya tempat seperti ini, gumamnya, tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura. Kalau begitu, kata Leo lembut, rumah ini sudah menunggu lama untukmu. Mereka berjalan menuju pintu depan rumah itu. Langkah mereka tidak membuat suara apapun, awan yang menjadi dasar terasa seperti bulu tebal yang menahan setiap sentuhan dengan lembut. Sesampainya di depan pintu, anak itu ragu sebentar. Bolehkah aku masuk? Leo mendorong pintu itu sedikit. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara kayu yang tidak tua, tidak pula baru, suara yang hangat dan akrab. Rumah ini untukmu, kata Leo. Kau tidak hanya boleh masuk, kau diundang. Anak itu melangkah masuk. Interior rumah itu sangat sederhana. Banyak ruang kosong yang memberi napas. Dindingnya hangat, seperti cahaya lilin yang lembut memantul di permukaan kayu. Tapi hal pertama yang menarik perhatian anak itu adalah sebuah kotak kecil yang berada di atas meja kayu. Kotaknya terbuat dari perca mimpi, warna-warna lembut yang berganti seperti ombak pelan. Anak itu mendekatinya dengan hati-hati. Apa ini? Tanyanya. Tempat menyimpan perasaan, kata Leo. Perasaan? Perasaan yang tidak berani diucapkan, yang takut membuat orang lain kecewa, atau takut terdengar salah. Anak itu menatap kotak itu lama, lalu ia menelan napas tipis. Aku punya banyak. Aku tahu, kata Leo pelan, itulah sebabnya rumah ini muncul. Anak itu menyentuh tutup kotak itu. Begitu disentuh, kotak itu memancarkan sedikit cahaya lembut, tidak terang, hanya cukup untuk memberi rasa hangat di telapak tangannya. Aku boleh meletakkan sesuatu di dalamnya? Tentu. Anak itu terdiam lama. Ia menutup mata. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang telah lama ingin keluar, tapi selalu ia tahan. Perlahan ia berbisik, aku sering merasa tidak cukup baik. Tutup kotak itu terbuka sendiri, dan sebuah cahaya kecil melayang keluar dari dada anak itu, cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Cahaya itu masuk ke dalam kotak, lalu menghilang seperti diserap oleh keheningan. Anak itu menggigil sedikit, tadi. Rasanya aneh. Itu karena sesuatu yang berat akhirnya keluar, kata Leo. Apakah itu buruk? Tidak. Leo menatapnya dengan mata yang sangat lembut. Itu jujur. Anak itu terdiam. Dadanya terasa lebih ringan, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti mengapa. Lalu, tiba-tiba, tok 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 ok, ada suara dari pintu luar rumah. Anak itu menoleh, kaget. Siapa yang mengetuk? Rumah ini berada di langit. Tidak mungkin ada orang lain. Leo berdiri, matanya tetap tenang. Sepertinya seseorang datang. Seseorang. Siapa? Tidak usah takut. Leo bergerak menuju pintu. Dalam mimpi ini, siapapun yang datang membawa pesan. Dan tidak ada pesan yang ingin melukaimu. Anak itu menelan napas gugup, tapi mengikuti Leo dari belakang. Leo membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri
Burung kecil berwarna abu lembut, bulunya tampak seperti terbuat dari serpihan awan. Di paruhnya, burung itu membawa sebuah amplop kecil berwarna putih biru. Anak itu terbelalak. Surat? Leo tersenyum. Pengiriman pertama untukmu. Burung itu melompat kecil ke tangan anak itu dan meletakkan amplopnya dengan hati-hati, seolah itu sesuatu yang sangat berharga. Anak itu memegang amplop itu dengan kedua tangan. Di permukaannya tertulis sebuah kalimat pendek, untuk hati yang mulai berani. Anak itu masih memegang amplop kecil berwarna putih biru. Kertasnya ringan, seolah bukan terbuat dari kertas biasa, lebih seperti serpihan cahaya yang memadat. Ia menatap tulisan di depannya, untuk hati yang mulai berani. Tulisan itu sederhana, tapi terasa hangat. Hangat seperti seseorang yang benar-benar mengenalnya. Leo berdiri di sampingnya, tidak terburu-buru, seolah memberi waktu agar ia bisa menyiapkan diri sendiri. Buka saja, kata Leo lembut. Surat-surat di negeri mimpi hanya terbuka untuk orang yang siap menerimanya. Anak itu menarik napas perlahan, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas kecil, dengan tulisan tangan yang melengkung seperti goresan air. Ada hal yang ingin kau katakan, tapi kau simpan terlalu dalam. Jangan takut, tidak semua hal harus sempurna untuk bisa disampaikan. Anak itu membacanya 2 kali. Dadanya bergetar ringan, bukan karena takut, tapi karena kalimat-kalimat itu terlalu dekat dengan sesuatu yang ia kenal. Seperti, ada yang mengerti aku, gumamnya. Leo tersenyum hangat. Itulah tujuan negeri ini. Untuk mengirimkan pesan yang tidak berani kita kirim sendiri. Burung kecil itu, yang tadi membawa surat, kini melompat ke bahu anak itu. Bulu-bulunya yang lembut menggesek pipinya, membuatnya geli sedikit. Burung ini punya nama? Tanya anak itu. Namanya Nira, jawab Leo. Dia pembawa surat yang sudah lama bekerja di negeri mimpi. Dia mengantarkan pesan yang tidak pernah sempat diucapkan. Nira. Anak itu mengelus bulu lembut burung itu. Burung itu berkicau pelan, seperti suara lonceng kecil. Kalau begitu, surat ini datang dari siapa? Leo tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja kecil di dekat jendela rumah itu. Jendela bundar itu menghadap ke langit yang bergerak pelan seperti air. Ada 2 jenis surat di tempat ini, jelas Leo. Pertama, surat dari orang lain, mereka yang memikirkanmu, meski kau tidak sadar. Dan yang kedua, surat dari dirimu sendiri. Anak itu terdiam. Dari diriku sendiri? Dari bagian kecil di dalam hatimu yang sering kau abaikan, yang mencoba berbicara, tapi tidak terdengar di dunia nyata. Anak itu menatap surat itu lagi. Tulisan itu terasa dekat, terlalu dekat. Yang ini. Dari siapa? Suaranya pelan, seperti takut pada jawabannya. Leo menatapnya lembut. Coba kau rasakan sendiri. Anak itu menutup mata perlahan. Rumah tenang itu sepi, hanya terdengar suara lembut angin yang menyelinap dari sela-sela kayu. Di dalam keheningan itu, anak itu mendengar sesuatu. Sebuah suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya. Suara yang kecil, rapuh, tapi jujur. Suara itu berkata, "Tolong dengarkan aku." Anak itu membuka mata. Ada sesuatu yang bergetar di ujung matanya. Leo. Ia menelan napas yang nyaris pecah. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar mendengarkan perasaanku sendiri, ya? Tidak apa-apa, kata Leo. Kau sedang belajar. Anak itu mengusap pipinya pelan. Air mata itu bukan sedih, lebih seperti kelegaan yang sudah lama tertahan. Nira mengepakkan sayapnya kecil-kecil, lalu terbang ke jendela. Dari kaca, terlihat sebuah jalur cahaya melintas jauh di langit. Leo.
Itu apa? Itu jalur ingatan. Leo mendekat ke jendela, tempat mimpi-mimpi lama berkelana. Kadang ada mimpi yang tidak pernah sampai pada pemiliknya. Mimpi yang hilang? Ya. Anak itu melihat jalur cahaya itu lebih dekat. Ada titik-titik kecil yang bergerak perlahan seperti kunang-kunang. Beberapa berkumpul, beberapa terpisah jauh. Apa itu semua? Milik orang-orang? Bukan hanya orang, jelas Leo. Ada mimpi milik anak-anak, mimpi milik orang dewasa, mimpi yang dibuat saat seseorang sedang bahagia, dan mimpi yang muncul ketika seseorang sedang terluka. Anak itu menatap jalur cahaya itu lama. Apakah aku pernah punya mimpi yang hilang? Leo menatapnya dari samping. Setiap hati pernah. Tapi, kalau mimpinya hilang, apa bisa kembali? Leo tersenyum. Beberapa mimpi tidak kembali, tapi beberapa menunggu seseorang cukup kuat untuk mencarinya. Anak itu memikirkan itu lama. Lalu ia memegang surat yang baru ia terima. Leo, aku ingin mencari sesuatu. Apa itu? Hal yang dulu ingin aku sampaikan, tapi tidak pernah jadi kukatakan. Leo mengangguk pelan, seolah sudah menunggu jawaban itu. Itu perjalanan yang penting, katanya, dan jalur ingatan adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Anak itu menatap jalur cahaya itu. Matanya penuh rasa takut, tapi juga tekad yang lembut. Aku siap. Nira berkicau kecil, lalu hinggap kembali di pundaknya, seolah berkata bahwa ia juga akan ikut. Dan bersama Leo, mereka melangkah keluar rumah, menuju jalur cahaya yang perlahan membuka seperti pintu yang terbuat dari bintang. Langit di depan mereka berubah perlahan menjadi jalur cahaya yang memanjang. Titik-titik cahaya bergerak pelan seperti kunang-kunang terapung di danau yang tidak bergelombang. Setiap titik mewakili sebuah kenangan. Atau sebuah mimpi yang pernah hilang. Anak itu menggenggam surat kecil yang ia terima sebelumnya. Di balik rasa takut, ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dadanya. Keberanian kecil, hangat, lembut. Nira terbang maju, membuka jalan, sayapnya meninggalkan jejak berkilau seperti serpihan awan perak. Leo, kata anak itu pelan. Apa aku akan menemukan mimpiku di sini? Kalau hatimu siap, jawab Leo, mimpi itu akan mengenalimu. Anak itu menatap jalur cahaya itu. Ada begitu banyak titik yang bergerak, masing-masing membawa warna dan sinarnya sendiri. Ia mulai berjalan. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Hanya ada perasaan seperti berjalan di atas air yang hangat. Setelah beberapa lama, sebuah cahaya kecil datang mendekat. Awalnya samar, lalu makin jelas. Cahaya itu berwarna emas lembut, bukan terang, tetapi nyaman. Gerakannya hati-hati. Seolah mencari sesuatu. Anak itu berhenti. Cahaya itu melayang tepat di depan wajahnya. Leo. Ini? Biarkan dia memutuskan. Cahaya itu mendekat lagi. Dan saat menyentuh dada anak itu, sesuatu di dalam dirinya merespons, seperti pintu kecil yang terbuka setelah lama terkunci. Anak itu menahan napas. Akhirnya, cahaya itu masuk ke dalam dadanya pelan-pelan, seolah menemukan rumah yang sudah lama dicari. Seketika, anak itu mendengar sebuah suara, bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam mimpi lamanya. Aku ingin kau tahu bahwa aku bangga padamu. Anak itu terkejut. Itu suara lembut. Hangat. Suara yang ia kenal tapi sudah lama tak ia dengar. Itu suara ayah. Leo menatapnya lembut. Kadang, mimpi terakhir yang tidak pernah sampai adalah pesan dari seseorang yang pernah mengisi hati kita. Dulu aku ingin mendengar itu, ujar anak itu. Aku sering berharap. Tapi aku tidak pernah benar-benar mendapatkannya.
Mimpi ini datang terlambat, kata Leo, tapi hatimu kini cukup kuat untuk menerimanya. Anak itu menggigit bibirnya. Air mata hangat mengalir, bukan sedih, lebih seperti rasa lega yang menenangkan. Ia menutup mata, membiarkan pesan itu memenuhi ruang kecil dalam dirinya yang selama ini sepi. Setelah beberapa saat, cahaya emas itu keluar kembali dari dada anak itu. Namun kini bentuknya berubah. Tidak lagi seperti cahaya tanpa bentuk. Kini ia menyerupai sebuah surat kecil, kertas berwarna emas pucat, dengan pinggiran yang halus seperti pasir lembut. Surat itu melayang ke tangan anak itu sendiri, seolah memintanya untuk membaca. Dengan tangan yang sedikit gemetar, anak itu membuka surat itu. Tulisan di dalamnya sederhana. Walau aku tak bisa selalu di sana, aku ingin kau tahu bahwa keberanianmu tumbuh. Aku melihatmu, dan aku bangga. Anak itu menutup mulutnya, menahan suara yang hampir pecah. Terima kasih. Bisiknya, terima kasih. Leo meletakkan tangan ringan di pundaknya. Terkadang, surat yang paling penting adalah yang tidak pernah kita terima saat kita masih terjaga. Anak itu mengangguk, masih dengan napas yang tidak stabil. Namun wajahnya terlihat jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, jalur cahaya di sekitar mereka mulai memudar. Bukan menghilang, hanya redup seperti senja yang perlahan menutup hari. Apakah mimpinya sudah selesai? Tanya anak itu. Untuk malam ini, kata Leo. Tapi negeri mimpi tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan muncul lagi saat hatimu membutuhkan tempat untuk kembali. Nira terbang melingkari kepala anak itu, berkicau kecil. Seolah memberi salam perpisahan yang hangat. Rumah tanpa penghakiman kembali terlihat di kejauhan, mungil dan damai di atas awan lembut. Anak itu memandang sekeliling. Awan, cahaya lembut, angin hangat, semuanya terasa seperti pelukan. Leo, katanya pelan, terima kasih. Leo membungkuk sedikit. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Anak itu tersenyum, kecil tapi sungguh. Cahaya dari langit mulai turun perlahan, menutup pandangannya. Tubuhnya menjadi ringan, seperti dihanyutkan oleh angin yang sangat lembut. Ia menutup mata. Langit mimpi memudar, awan menipis, suara-suara lembut menghilang, dan anak itu perlahan kembali tertidur lebih dalam, dengan hati yang sedikit lebih ringan, lebih damai, lebih utuh. Kisah malam ini sudah perlahan menutup pintunya, seperti awan yang kembali menyatu setelah dilalui. Surat-surat yang hilang sudah menemukan pemiliknya, dan mimpi-mimpi yang tersesat kini mulai pulang ke tempat semestinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun sekarang, tidak perlu memikirkan apa yang sudah berlalu, atau apa yang akan datang. Biarkan hatimu beristirahat, biarkan tubuhmu menjadi ringan, dan biarkan tidur menjemputmu dengan lembut. Sampai jumpa di perjalanan mimpi berikutnya, ketika kau siap kembali melangkah di negeri mimpi. Selamat tidur.